Maka sungguh yang hendak dilindungi oleh Allah saat itu bukan Ka'bah, tapi yang hendak dilindungi oleh Allah adalah lahirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau yang namanya Ka'bah hancur itu sudah berkali-kali. Jadi kalau Ka'bah hancur itu sudah berkali-kali. Yang kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kemudian rusak kembali, diperbaiki kembali. Bahkan beberapa saat sebelum Nabi diutus jadi Nabi, itu juga Ka'bahnya baru saja direnovasi. Kemudian di zaman kekhalifahan Islam, Ka'bahnya juga rusak, juga direnovasi. Itu sudah biasa. Baik karena kebanjiran, atau karena kebakaran, atau karena perang, Ka'bah sudah biasa hancur. Sehingga saat itu Allah bukan melindungi Ka'bah, tapi melindungi janin yang akan lahir 50 hari kemudian, yakni Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena andai Ka'bah ini yang dilindungi, tentu Ka'bah tidak pernah hancur, Ka'bah tidak pernah binasa. Faktanya Ka'bah berulang kali dibangun, dan bangunan Ka'bah yang ada saat ini itu juga bukan bangunan sebagaimana bentuk yang aslinya. Karena dulu yang ada di Hijr Ismail yang dibuat lengkungan itu dulu adalah luas Ka'bahnya segitu, tapi karena dananya tidak cukup, maka kemudian dibuatlah Ka'bah itu hanya sebesar saat ini, kekurangannya hanya dibuat lengkungan. Maka kalau teman-teman menyempatkan sholat di dalam lengkungan itu, dalam Hijr Ismail, maka itu sama halnya dengan sholat di dalam Ka'bah, karena dulu itu adalah bagian dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sampai saat ini juga Ka'bah sering direnovasi, dan itu sudah perkara yang biasa. Maka hadirnya pasukan bergajah yang kemudian dibinasakan oleh Allah dengan burung yang berbondong-bondong itu untuk melindungi hadirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk melindungi Ka'bah al-Musyarrafah, bukan untuk melindungi Ka'bah. Bahkan di zaman kekhalifahan Islam dulu itu Hajar Aswad pernah hilang karena perang dengan orang-orang Syiah, sehingga Hajar Aswad saat itu tidak ada. Sehingga dalam beberapa puluh tahun itu Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Kemudian Hajar Aswad berhasil direbut kembali, dan kondisi Hajar Aswad sudah pecah. Jadi Hajar Aswad saat itu kemudian pecah. Karena pecah, maka kemudian dicarikanlah pengrajin perak. Jadi Hajar Aswad ini kemudian disatukan dengan perak, sehingga kalau Bapak Ibu melihat warnanya silver, yang Anda lihat warna silver itu bukan Hajar Aswadnya. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Hajar Aswad itu batu hitam. Loh kok warnanya silver? Itu adalah perak pembungkusnya, karena dahulu pernah pecah saat diserang oleh orang-orang Syiah. Maka kemudian disatukan kembali dengan perak. Maka kemudian kalau orang-orang mencium Hajar Aswad itu, kepalanya masuk di lubang itu. Nah itu yang dicium betul-betul Hajar Aswad. Tapi kalau kemudian disentuh, yang disentuh warna silver itu, maka itu adalah perak pembungkusnya.